Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Alhamdulillah materi ini bertepatan dengan bulan Oktober, yaitu bulan Oktober dikenal sebagai bulan bahasa karena adanya Sumpah Pemuda. Pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian. Ada dua hal penting yang perlu kita bahas di sini, yaitu pengertian kata pembinaan dan pengertian kata pengembangan. Tetapi sebelumnya ada dua hal juga yang harus saya sampaikan, yaitu masalah pertumbuhan dan masalah perkembangan. Ada istilah pertumbuhan. Di dalam istilah linguistik, pertumbuhan ini berkaitan dengan aspek linguistik. Apa yang dikaji di dalam pertumbuhan aspek linguistik ini adalah bentuk dan kekayaan bahasa. Aspek linguistik merupakan aspek kebahasaan. Jadi, aspek kebahasaan itu selalu bertumbuh kembang sesuai dengan zaman yang dilihat dari segi bentuk dan kekayaan bahasa. Poin kedua adalah perkembangan. Perkembangan lebih ditekankan kepada aspek sosial, aspek kemasyarakatan, yaitu dalam kaitan peranan dan perluasan masyarakat pemakai bahasa. Jadi pada poin perkembangan ini yang ditinjau adalah pemakai bahasa, penutur bahasa, pemilik bahasa, yaitu masyarakat sebagai pemakai dan pemilik bahasa tersebut. Nah, ini dua pengertian dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbit tahun 2002, halaman 152. Berdasarkan kamus tersebut, ada 3 pengertian pembinaan. Pengertian pertama merupakan proses, cara, perbuatan membina negara dan sebagainya, termasuk bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pengertian kedua adalah pembaharuan atau pembaruan dan penyempurnaan, termasuk di dalamnya pembaruan dan penyempurnaan bahasa Indonesia. Nah, yang paling penting dari pengertian ini adalah poin ketiga, bahwa pembinaan itu merupakan usaha, upaya, ikhtiar, kemudian tindakan, perbuatan, sikap, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien, tepat, dan efektif juga tepat waktu dan tepat guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, pembinaan itu lebih pada pengertian usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan. Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan sikap dan sifat kita sebagai bangsa Indonesia untuk melakukan sesuatu yang positif terhadap pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengertian pembinaan bahasa Indonesia.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa pembinaan bahasa Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Mutu penggunaan bahasa Indonesia. Antara lain mencakup peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 poin yang harus kita perhatikan di dalam pembinaan bahasa Indonesia. Poin yang paling penting adalah sikap. Makanya di sini sikap merupakan poin utama yang dikonsepkan di dalam pengertian ini. Bagaimana sikap kita yang positif, bagaimana sikap kita yang negatif, ini akan mempengaruhi pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia. Apakah kita sudah benar-benar mengetahui, mempunyai ilmu tentang bahasa Indonesia, atau masih sedikit, atau mungkin belum tahu sama sekali. Ini harus kita perhatikan dengan saksama. Yang ketiga adalah keterampilan berbahasa. Kita tahu bahwa keterampilan berbahasa termasuk bahasa Indonesia itu ada 4. Keterampilan pertama adalah keterampilan mendengarkan atau menyimak. Keterampilan kedua adalah keterampilan berbicara. Keterampilan ketiga adalah keterampilan membaca. Dan keterampilan tertinggi yang keempat adalah keterampilan menulis. Nah, keterampilan berbahasa ini harus kita kuasai dengan sebaik mungkin agar kita juga bisa dikatakan ikut membina bahasa Indonesia. Pengertian lain di dalam buku Sutrisna, yaitu pendapat Halim, Masnur, Suparno, dan Sudiara, bahwa pembinaan bahasa Indonesia bermakna usaha sadar. Ada usaha sadar, kemudian terencana, tersusun dengan baik, bertahap, dan sistematis, teratur. Jadi usaha sadar yang terprogram dan teratur. Mengenai apa? Mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi pokok tujuannya adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia. Sehingga masyarakat pemakai memiliki kegairahan. Gairah berbahasa Indonesia, semangat berbahasa Indonesia. Bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, bangga dengan bahasa Indonesia, setia dengan bahasa Indonesia, dan bertanggung jawab dalam mempergunakannya. Jangan asal menggunakan bahasa Indonesia, sebab bahasa ini sangat penting bagi kelangsungan suatu bangsa dan negara. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, usaha sadar. Bahwa pembinaan bahasa Indonesia itu harus dilakukan dengan usaha yang sadar. Dengan sesadar-sadarnya. Tidak asal berbuat. Kemudian harus terencana. Harus dilakukan penjadwalan, terprogram secara berkala atau secara rutin. Dan terakhir harus disusun secara sistematis bagaimana strategi pelaksanaan pembinaan tersebut. Dan ini harus dilakukan oleh semua elemen yang berkait. Unsur yang kedua tentang pembinaan bahasa Indonesia adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia. Jadi yang menjadi tujuan pokoknya adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia. Kita ingin bahasa Indonesia itu semakin berkualitas, semakin bermutu, sehingga bisa menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Bukan cuma secara nasional, tetapi juga di mancanegara. Sebab bahasa Indonesia saat ini sudah menjadi bahasa yang cukup diperhitungkan di mancanegara. Banyak sekali negara-negara yang sudah memasukkan
mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah resmi di mancanegara. Poin yang ketiga adalah masyarakat. Kita harus melihat masyarakatnya. Nah, inilah yang menjadi masalah, sekaligus menjadi masalah. Ada masalahnya adalah masalah itu muncul di dalam masyarakat pemakai bahasa tersebut. Apa masalahnya? Ya, kegairahan tadi, semangat tadi. Ada yang bersikap cemeh terhadap orang-orang yang berbahasa Indonesia, ada yang kadang mengejek terhadap bahasanya sendiri. Artinya sikap-sikap negatif seperti ini itu akan mempengaruhi, akan memperlambat pembinaan bahasa Indonesia. Makanya harus ada upaya dan tujuan yang jelas di dalam pembinaan bahasa Indonesia. Masalah yang saya katakan tadi adalah sikap negatif. Kemudian ada penggunaan semaunya, penggunaan bahasa semaunya. Akhir-akhir ini muncul beberapa kata yang berkaitan dengan dunia lingkungan, seperti bunga-bungaan. Muncul istilah janda bolong. Nah, ini penggunaan bahasa yang semaunya, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Harus kita perhatikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif, nilai negatif ketika kita memberikan suatu nama pada suatu benda. Banyak lagi contoh lain yang bisa kita analisis penggunaan bahasa seperti itu. Jadi intinya penggunaan bahasa itu tidak semaunya. Apalagi sekarang ini media sosial itu sangat mempengaruhi penggunaan bahasa yang semaunya tersebut. Kemudian ada sikap bangga kepada bahasa asing. Ini bisa kita lihat di toko-toko, di hotel-hotel yang selalu mengutamakan bahasa asing. Padahal sudah ada undang-undang bahasa Indonesia yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Yang sebaiknya adalah kita lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, sebagai bahasa pertama di negara kita, kemudian barulah menggunakan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Selanjutnya, masalah keterampilan berbahasa Indonesia belum memadai, terutama pada keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Sampai saat ini masih menjadi kendala utama. Contoh yang lain adalah masalah politik bahasa terkait pelaksanaan pembinaan. Ini juga mengalami masalah karena politik bahasa ini harus mempunyai kemauan yang keras dari para penyusun kebijakan, dari para pelaksana, sehingga politik bahasa kita berjalan secara objektif. Yang cukup fatal adalah sebagian tokoh belum bisa menjadi contoh di dalam berbahasa. Ketika berbahasa, mereka menggunakan kata-kata yang tidak pantas, yang kurang senonoh. Kadang-kadang ada sumpah seranah, sumpah serapah dengan emosi yang menyala-nyala, tidak sopan di dalam berbicara, tidak menghormati lawan berbicara. Ini juga masalah negatif yang harus kita perhatikan bersama di dalam pembinaan bahasa Indonesia. Poin kedua adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia. Seperti saya katakan tadi bahwa mutu bahasa Indonesia itu harus ditingkatkan. Dengan meningkatnya mutu bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang utama, bahasa yang cendekia, bahasa yang bernilai intelektual di mata dunia. Demikian pengertian tentang pembinaan. Sekarang kita masuk pengertian tentang pengembangan bahasa Indonesia.
Di dalam buku Strisna, menurut Halim, Masnur, dan Suparno, dan Sudiara, dijelaskan bahwa pengembangan itu merupakan usaha sadar, terencana, sistematis mengenai peningkatan mutu dan kelengkapan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia itu dapat digunakan secara efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsi di dalam masyarakat Indonesia. Jadi pengertiannya lebih kurang sama, perbedaannya terletak pada tujuan. Kalau dalam pengertian pembinaan tadi, yang menjadi sasaran atau tujuannya adalah masyarakat pemakai bahasa Indonesia. Sedangkan dalam pengembangan bahasa Indonesia, yang menjadi tujuan atau sasarannya adalah peningkatan mutu bahasa Indonesia. Ini pengertian yang dapat kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak membicarakannya. Ada beberapa poin tentang pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, tujuannya adalah bahasa Indonesia itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi. Jadi, mengapa harus dikembangkan bahasa Indonesia? Supaya bahasa Indonesia itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi. Apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Itu akan saya jelaskan pada pertemuan lebih lanjut. Poin kedua, sumber pengembangan. Untuk mengembangkan bahasa Indonesia dengan efektif, maka harus ada sumber yang perlu dipersiapkan. Apa sumber tersebut? Yang pertama, unsur swadaya bahasa Indonesia. Unsur swadaya bahasa Indonesia. Di sini maksudnya bahwa bahasa Indonesia itu banyak mempunyai kosakata yang harus kita kaji bersama, yang harus kita teliti untuk disusun kembali menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masih mempunyai kelemahan di sana-sini itu bisa menjadi lebih sempurna. Unsur swadaya bahasa Indonesia di sini bisa termasuk unsur bahasa daerah di negara kita. Sehingga unsur bahasa daerah itu bisa dijadikan bahasa Indonesia, terutama kosakata yang berasal dari bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu merupakan induk bahasa Indonesia. Poin kedua adalah sumber unsur bahasa serumpun. Unsur-unsur bahasa serumpun ini bisa juga kita ambil dan kita jadikan sebagai khazanah bahasa Indonesia. Contoh bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura, dan sebagainya. Yang terakhir baru kita perhatikan unsur bahasa asing. Unsur bahasa asing merupakan juga unsur serapan adopsi dari bahasa asing. Untuk saat ini unsur bahasa asing yang paling banyak kita serap di dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Dan ini juga harus sesuai dengan aturan tata bahasa baku bahasa Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang menjadi masalah dari pengembangan bahasa Indonesia ini adalah kemampuan untuk mengembangkannya. Nah, kemampuan siapa? Kemampuan unsur-unsur terkait di dalam upaya mengembangkan bahasa Indonesia ini sehingga menjadi bahasa yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Pengertian yang cukup penting lainnya menurut Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1979. Di situ dikatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa, termasuk bahasa Indonesia di sini maksudnya adalah usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia. Ada kata memelihara, berarti di sini kita diharuskan menjaga, menjunjung bahasa Indonesia. Kemudian ada kata mengembangkan, berarti kita harus berusaha untuk mengembangkan, memajukan mutu bahasa Indonesia.
Kemudian bahasa daerah juga harus dijaga, dipelihara agar tidak punah. Dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Pengajaran bahasa Indonesia juga termasuk di dalam ini. Maka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia bisa dilakukan melalui dari sikap memelihara, sikap mengembangkan, dan pengajaran. Makanya ada kurikulum khusus tentang pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk bahasa asing. Selanjutnya, kondisi pengembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting yang harus kita ketahui tentang perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, penyusunan ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophusen. Ini pada tahun 1901. Dari abad 19 ke abad 20. Kalau kita kaji sejarah, Van Ophusen ini sebenarnya sarjana Belanda yang mempelajari bahasa Melayu melalui beberapa ahli tata bahasa Melayu, terutama ketika bahasa Melayu sempat jaya di Kerajaan Melaka yang dibina di Kerajaan Riau Lingga yang dibina oleh Raja Ali Haji, Raja Ali Kelana, dan kawan-kawan. Ada beberapa sarjana Belanda yang mempelajari tentang tata bahasa Melayu termasuk Van Ophusen. Jadi wajar saja Van Ophusen ini sempat menyusun ejaan resmi bahasa Melayu pada tahun tersebut. Dan ini sebenarnya menjadi tamparan untuk kita. Mengapa demikian? Karena justru orang Belanda yang menyusun ejaan resmi bahasa Melayu. Namun demikian, kita kembali ke sejarah. Sebelum itu, Raja Ali Haji sudah menulis tata bahasa baku bahasa Melayu. Dan inilah yang menjadi rujukan sarjana-sarjana asing tentang tata bahasa Melayu di bumi Nusantara. Dan buku kajian tata bahasa Melayu, kitab yang disusun oleh Raja Ali Haji itu merupakan kitab yang menjadi dasar di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Poin kedua dari peristiwa penting ini adalah pemerintah Belanda mendirikan Taman Bacaan Rakyat, kemudian berganti dengan nama Balai Pustaka. Ini yang kita kenal dengan Angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya, kebijakan Ratu Belanda yang memberikan kebebasan kepada anggota Dewan Rakyat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam perundingan. Jadi ada kebijakan tersendiri tentang bahasa Melayu boleh digunakan di dalam perundingan. Dan ini menjadi senjata yang kuat untuk bangsa Indonesia. Sebab bahasa Melayu sudah begitu kuat, sudah begitu kokoh di hati bangsa Indonesia, terutama di Nusantara. Peristiwa penting lainnya adalah lahirnya Ikrar Persatuan, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada peristiwa berdirinya Angkatan Sastrawan Muda Indonesia, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Sastrawan-sastrawan ini juga ikut meramaikan kondisi pengembangan bahasa Indonesia. Kalau pada tahun 20-an itu Angkatan Balai Pustaka, kemudian angkatan 1930-an itu Angkatan Pujangga Baru. Peristiwa penting lainnya adalah beberapa Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ini terus berlanjut. Kemudian ada pendudukan Jepang yang merupakan masa penting karena pendudukan Jepang ini memberikan keleluasaan bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Jadi bahasa Indonesia tidak lagi sebagai bahasa kedua seperti pada zaman Belanda, tetapi digunakan sebagai bahasa pertama pada zaman Jepang. Karena pada zaman Jepang
bahasa Belanda itu dilarang. Nah, yang paling penting juga adalah pencantuman bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pemberlakuan dan peresmian ejaan Swandi pada tahun 1947. Yang pertama, ejaan Panopustan, yang kedua, ejaan Swandi. Kemudian beberapa kongres, yang kongres kedua di Medan, kemudian ada peresmian ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ejaan yang disempurnakan, itu disempurnakan dan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian ada kegiatan seminar politik bahasa Indonesia. Nah, yang paling penting juga adalah dengan peristiwa bulan Oktober ini, maka bulan Oktober ini disebut sebagai bulan bahasa. Karena ada poin penting dari Sumpah Pemuda, yaitu poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, para mahasiswa di kampus-kampus yang sudah mempunyai tradisi bulan bahasa, mereka membuat kegiatan-kegiatan bulan bahasa. Apa kegiatan-kegiatan di bulan bahasa tersebut? Bermacam-macam kegiatan yang bisa dilakukan, di antaranya praktikum sastra, seminar bahasa Indonesia, dan sebagainya. Demikian beberapa peristiwa penting yang tak perlu saya bahas satu persatu. Poin kedua adalah ketimpangan-ketimpangan yang kita temukan di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pertama, hasil pengembangan dinilai kurang serasi dengan kebutuhan masyarakat terkini. Pola-pola pengembangan yang harus dilakukan harus disesuaikan dengan zaman. Untuk zaman sekarang, kita lihat teknologi informasi sudah semakin menggila, semakin maju. Karena itu pengembangan bahasa Indonesia juga harus masuk ke sisi-sisi teknologi informasi tersebut. Bukan cuma teknologi informasi seperti media sosial, media cetak, dan sebagainya, tetapi juga melalui teknologi permainan atau game. Dan ini bisa menjadi dijadikan sebagai aplikasi pengembangan bahasa Indonesia. Ini sangat menarik sebenarnya kalau generasi muda bisa membuat pengembangan tersebut. Ketimpangan yang kedua adalah pengelolaan pengembangan masih lemah. Kalau pengelolaan ini berkaitan dengan pengelola. Pengelolanya siapa? Tentu pemerintah. Yang melakukan siapa? Tentu lembaga tertentu. Yang menjadi pemegang tombak siapa? Tentu pakar, ahli, dan tenaga teknis tertentu. Dan ini harus dikelola dengan lebih baik supaya kondisi pengembangan bahasa Indonesia menjadi lebih efektif, lebih maksimal. Ketimpangan lain adalah masalah sumber dana, fasilitas, tenaga masih terbatas. Yang dikeluhkan adalah sumber dana ini masih sangat minim untuk pengembangan bahasa Indonesia. Termasuk fasilitas juga masih minim, tenaga masih terbatas, tenaga masih minim. Sehingga pengembangan tersebut masih mengalami kendala dalam peningkatan mutu bahasa Indonesia. Ketimpangan yang selanjutnya seperti yang saya katakan tadi adalah sikap mental negatif masyarakat sebagai pemilik bahasa. Nah, sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia, sikap mental negatif ini seharusnya tidak kita tanam di dalam jiwa kita. Mari kita bangun karakter positif untuk mengembangkan dan membina bahasa Indonesia melalui pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah dan situasi apapun. Kondisi pengembangan bahasa Indonesia yang ketiga adalah program pengembangan bahasa Indonesia. Apa masalahnya? Apa
unsur-unsurnya, yaitu adanya kebijakan pemerintah atau penguasa. Jadi, kondisi positifnya sudah ada kebijakan dari pemerintah atau penguasa. Kemauannya sudah ada untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai politik bahasa. Poin kedua, sudah adanya berbagai kegiatan seperti kongres, seminar, sayembara-sayembara yang seperti saya jelaskan tadi. Ini juga merupakan kondisi yang positif. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus ditingkatkan dan paling tidak dipertahankan. Kampus-kampus seharusnya mengambil peran besar di sini untuk melanjutkan program pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian, kondisi positif lainnya adalah adanya program penelitian. Penelitian apa? Penelitian kamus bahasa Indonesia, penelitian istilah atau penyusunan istilah bahasa Indonesia, penelitian tentang pembelajaran bahasa Indonesia, penelitian tentang bahasa daerah. Nah, sebagai pengalaman ketika saya mahasiswa dulu pernah menyusun kamus Melayu bahasa Indonesia. Ini merupakan program penelitian dari Pusat Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ketika itu. Nah, apakah ini masih berlanjut? Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Selanjutnya, pengembangan pusat informasi kebahasaan, ketenagaan teknis, politik bahasa dan sebagainya ini harus dijajaki secara bersama, harus diprogramkan secara bersama, harus sistematis sehingga apa yang kita harapkan dari pengembangan bahasa Indonesia ini menjadi lebih baik. Poin yang keempat tentang kondisi pengembangan bahasa Indonesia, yaitu pihak yang terkait. Ada tiga aspek penting dalam pihak yang terkait ini. Pertama, pihak yang terkait secara sentral atau dari pusat, yaitu pusat bahasa. Pusat bahasa saat ini berkedudukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di setiap provinsi ada perpanjangan tangan pusat bahasa yang disebut dengan Balai Bahasa. Jadi di provinsi sudah punya Balai Bahasa. Pihak terkait yang kedua secara operasional. Siapa saja? Yaitu instansi atau lembaga berwenang seperti perguruan tinggi, lembaga pendidikan, sekolah, kursus, dan sebagainya. Yang resmi, yang di dalamnya memuat pembelajaran-pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini peranan kampus dan sekolah sangat penting. Juga termasuk lembaga khusus. Poin ketiga, secara profesi. Secara profesi, pihak yang terkait itu adalah pakar ahli bahasa Indonesia dan para guru bahasa Indonesia. Itu wajib terlibat di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Namun secara umum, yang berkewajiban mengembangkan dan membina bahasa Indonesia itu bukan hanya para pakar, ahli, lembaga tertentu, guru bahasa Indonesia, tetapi justru seluruh bangsa Indonesia harus melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, terutama pada diri masing-masing. Dengan demikian, pembinaan itu dapat dilakukan secara masif, secara menyeluruh. Jika kita berharap pada lembaga tertentu, pada ahli tertentu, pada tenaga teknis tertentu, maka program pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia tidak akan berjalan dengan lebih efektif. Ada usaha sadar individu itu yang paling penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia yang ada pada diri masing-masing. Kondisi kelima tentang pengembangan bahasa Indonesia, yaitu hasil yang sudah diperoleh. Ada beberapa hasil yang sudah diperoleh, tetapi hasil ini tidak saya kemukakan semuanya. Ada beberapa hal penting saja. Pertama, PUEBI. Sebelumnya kita kenal dengan EYD.
ejaan yang disempurnakan. Saat ini istilahnya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia yang mengakui sebagai bangsa Indonesia harus memahami dan mengerti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Sudah seharusnya, terutama kaum-kaum terdidik, mempunyai naskah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang saat ini dengan mudah saja bisa diunduh di dunia maya. Dan ini harus kita kuasai kalau kita ingin membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, terutama pada diri kita masing-masing. Kemudian ada juga hasil Pedoman Umum Pembentukan Istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sampai sekarang masih terus diperbaiki. Tata bahasa baku bahasa Indonesia yang juga sudah beberapa kali direvisi. Kemudian ada buku praktis bahasa Indonesia yang baik dan benar, buku tata bahasa baku, majalah bahasa, kamus istilah, dan sebagainya. Ini merupakan hasil nyata kondisi pengembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Dan kita tentu berharap kondisi ini terus terjadi dan terus berlanjut untuk peningkatan pembinaan masyarakat Indonesia sekaligus peningkatan mutu bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia itu menjadi bahasa utama, bahasa pertama di negara kita, dan berharap lebih tinggi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diperhitungkan di mancanegara. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.